أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kalau masalah Salafi Wahabi ini istilah, ya Allah, ini fitnah teman-teman sekalian. Ini fitnah. Dari mana istilah Wahabi ini? Dari mana istilah Salafi ini? Ini fitnah. Setiap sebagian teman-teman kita yang berpegang pada sunnah Nabi SAW sering mengatakan kita kembali kepada pemahaman salaf. Pemahaman salaf maksudnya sahabat. Salaf itu orang terdahulu. Dikatakan pesantren salafiyah, pesantren yang dulu, tradisional, gitu kan. Jadi itu pemahaman kembali kepada salaful ummah. Hanya itu. Begitu dikatakan kembali kepada salaf sahabat, oh ini kelompok salafi namanya. Nisbatkan. Dari mana ini penisbatan ini, gitu kan? Kemudian Wahabi. Apa Wahabi ini? Dari mana istilah ini? Ini keluar dari mulut orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau kita lihat cirinya orang Wahabi, yang dianggap Wahabi orangnya berjenggot, jalankan sunnah Nabi. Kalau sholat ke masjid, istrinya pakai tutup aurat. Ya, di rumahnya jauh dari perbuatan dosa. Ini nih kelompok nih. Diolok-olok Wahabila. Saya pernah dimasukkan dalam grup, gitu kan? Saya lihat semuanya disatuin, teman-teman dari semua ormas ada, termasuk nama saya masuk di situ. Banyak, mungkin ada 80 atau 100 orang ustadz, kiai dan seterusnya. Baru saya masuk di situ saya sudah baca. Ah, ini banyak ustadz-ustadz Wahabi, dimain-mainin gitu, tulisannya pakai O. Wahabilah ini. Oh, ini Wahabi ini suka tolak salawat, suka tolak zikir, suka tolak doa. Saya berpikir kalau saya mau tanggapin, ini 80 orang, 100 orang di situ, kemudian akan habis waktu saya menyita di situ. Sudahlah, saya keluar, minta maaf, saya nggak ada urusannya di sini, saya keluar. Karena yang bilang orang-orang yang pernah belajar di Saudi teman-teman benci sama zikir itu siapa? Anda yang fitnah itu. Gimana caranya? Orang yang belajar di Madinah, di Masjid Nabawi, di Mekah, zikir kepada Allah. Bahkan mereka paling banyak zikirnya kepada Allah. Mereka paling banyak zikir, tapi zikirnya pakai adab, nggak teriak-teriak, gitu kan? Nggak karang-karang. Apa yang Nabi SAW ajarin itu yang disebutin. Adab sama Allah, subhanallah, subhanallah. Dilakukan, bukan tidak dilakukan. Tapi tidak ada subhanallah, alhamdulillah. Dibayangkan main-main, Allah hu, apa ini? Ini apa ini? Ini kalau zaman Umar sudah diketuk semua kepalanya nih. Ngarang-ngarang gitu kan. Oh ini benci sama doa. Siapa yang bilang benci doa teman-teman sekalian? Antum nggak dengar tuh bagaimana Syekh Sudes berdoa sampai hampir 1 jam kalau sholat kunut? Itu dikatakan tuh, itu pentolannya Wahabi katanya. Baik berdoa kunut 1 jam sampai orang semua pada menangis seluruh dunia, antum bilang itu Wahabi? Ini subhanallah ini. Benci doa itu namanya? Ajib. Sesuatu yang aneh gitu. Bagi saya tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan sama sekali. Nggak beralasan nih. Yang penting dari Saudi Wahabi, gitu kan. Saya sampai waktu mau berangkat ke Saudi, awal saya mau belajar tahun 90, teman-teman ayah saya sempat titip pesan dari kota Makassar, Khalid, nanti kamu ke Saudi, ambil ilmunya tapi jangan jadi Wahabi. Baik, saya berangkat 6 bulan pertama teman-teman sekalian, semua guru yang masuk saya ketakutan lihat. Ini Wahabi nih. Apa ini Wahabi nih? Mau yang menakutkan ini. Kena wanti-wanti begitu. Lama-lama setelah guru masuk, setiap guru masuk di Madinah, wallahi saya bersumpah atas nama Allah teman-teman sekalian, tidak pernah ada sebutan nama Wahabi. Saya tidak pernah dengar kata-kata Wahabi dari mulut mereka. Wallah, yang ada cuman qala Allah, qala Rasul. Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Wallahi, saya sumpah di sini, di masjid ini memang begitu ajarannya. Begitu ajarannya, qala Allah, qala Rasul. Qala Allah, qala Rasul selalu. Atau diikuti dengan penjelasan Ibnu Abbas, sahabat, Ibnu Umar, sahabat. Nih pemahamannya mereka, ini pemahamannya sahabat tentang ayat ini, tentang hadis ini. Itu yang kita pelajarin. Dan kalau ada masalah fikih didatangkan 4 madhab semua. Imam Syafi'i bilang begini, ini dalilnya. Imam Ahmad bilang begini, ini dalilnya. Imam Malik bilang begini, Abu Hanifah begini, dalilnya. Jelas, semuanya begitu. Setelah 6 bulan saya berpikir, kok saya harus takut dengan orang-orang seperti ini? Ilmu semua disampaikan, gitu kan? Ilmu semua. Dan bagaimana mempertemukan antara ambil ilmunya, jangan jadi Wahabi. Bagaimana memahami? Saya nggak nyambung gitu. Gimana caranya? Gitu. Teman-teman sekalian, saya kasih jawaban secara akal sehat. Rasulullah SAW lahir di mana? Di Mekah. Ya, 13 tahun fase turunnya ayat-ayat Makkiyah di mana? Di Mekah. Baik, setelah itu Nabi SAW hijrah ke Madinah. Berapa tahun Nabi di Madinah? 10 tahun. Sampai meninggal kan? Kuburannya ada di sana.
Demi Allah, Mekah sama Madinah markas Islam. Ada orang mengatakan itu markas Wahabi, markas ini tempat nabimu lahir dan mati. Kok gimana sih? Lalu dikatakan itu ajaran yang tidak benar, yang sesat. Padahal kalau kita duduk di majelisnya ulama, ini Rasulullah bersabda, ayat Al-Quran dalam surah ini, selalu itu. Silakan saya tantang siapapun teman-teman sekalian, bukan tantang. Saya ajak anda kalau lagi umrah, yang mengatakan Wahabi, tolong anda datang ke Masjid Nabawi, Masjid Haram Mekah, duduk di majelisnya salah satu ulama situ. Coba dengarin apa yang mereka bilang. Coba jangan, atau mau bertanya silakan. Pasti mereka jawab, hukumnya qala Allah berfirman surah ini, Rasulullah bersabda begini. Itu isinya. Itulah yang mereka bilang Wahabi. Ini kemurnian agama teman-teman sekalian. Dan kalau anda tidak pertahankan kemurnian agama, lalu siapa yang mau pertahankan? Ini aneh sekali gitu. Ini luar biasa, sebenarnya harus diluruskan. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah ya. Banyak orang Islam yang tidak faham, ya, dia kukunya masih panjang, sholatnya masih Senin Kamis, ikut-ikutan Wahabi juga. Bukannya belajar, bukannya nanya, malah ikut-ikutan. Ini fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Kata Nabi SAW, Yahudi terpecah 71 golongan, Nasrani 72, umatku 73, semuanya di neraka. Mampir neraka dulu, nanti masuk surga iya. Kecuali satu, nggak pakai lewat neraka masuk surga. Kata para sahabat sudah tanya, siapa itu ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Yang berpegang pada sunnahku dan sahabatku. Nah ini yang selalu ditunjuk Salafi, Wahabi, ini yang selalu berkata Rasulullah bersahabat. Ini orang yang berpegang pada kemudian Islam. Teman-teman sekalian, berhenti dalam masalah istilah-istilah seperti ini. Ini bahaya, memperpecah umat dan macam-macam. Saya lihat beberapa di cuplikan YouTube saya, ada kata-kata di bawah. Oh ini pentulannya Wahabi nih. Ini mungkin ISIS nih. Nah ini mungkin ini nih. Ini mungkin ini nih. Padahal orang itu tidak kenal saya. Bagaimana pertanggungjawaban dia hari kiamat di depan Allah? Coba nuduh saya, bisa ketemu sama saya minta maaf nggak? Kalau nggak ketemu, gimana coba? Saya bisa maafin, tapi dalam hukum Islam, kalau seseorang memfitnah saudaranya Muslim, menuduh sesuatu yang dia tidak punya ilmu, kan itu, sudah dimaafin pun pada orang yang melakukan orang yang sedang difitnah, tetap hukum syar'i dia harus minta maaf. Kalau tidak, saya dapat pahala karena memaafkan, dia tetap dihukum sama Allah karena masih belum minta maaf. Variabelnya begitu kan? Hukumnya begitu. Orang mencuri, kan itu. Kemudian dia tidak kembalikan haknya orang, tetap dihukum, nggak bisa. Maka teman-teman berhenti dari fitnah ini. Kita ikut-ikutan, ini dikatakan teroris, oh kita juga ikut-ikutan teroris semua. Ini garis keras, ini kita katakan garis keras. Belajar, kita punya mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, hati bisa berpikir, bisa merenungi. Dengar dong dulu, gitu kan? Apa yang disampaikan? Kalau disampaikan benar, terima. Kan itu. Teman-teman yang dituduh dengan istilah ini hanya betul-betul kembali kepada kemudian Al-Quran dan Sunnah. Itu. Coba hadiri pengajiannya pasti selalu qala Allah, qala Rasul. Qala Allah, qala Rasul. Ini ajaran Islam teman-teman. Gak pernah ada perkataan kata kiai saya, kata guru saya, kata gini, kata gitu. Gak pernah. Anda boleh ikuti ceramah saya. Kalau saya pernah katakan ini kata si fulan, ini sudah jauh. Qala Allah, qala Rasul. Ada tanggapan ulama yang merincikan mungkin atau menyampaikan. Itu mungkin. Ini Allahu alam. Mudah-mudahan Allah perbaikin keadaan. Kalau masalah salafi itu diambil istilah sebenarnya. Teman-teman kita yang berdakwah sekarang di Indonesia ini berfaham sunnah. Termasuk mungkin pengajian kita ini seringkali dikatakan pengajian salafi, pengajian Wahabi. Karena setiap kali dalam pengajian-pengajian ini kita selalu mengatakan salaf ummah. Ada orang-orang terdahulu sebelum kita dari kaum salaf ummah. Salaf ini yang telah mendahului. Itu yang dimaksud sahabat dan tabi'in. Itu yang dimaksud dengan kaum salaf, ya, kaum salaf. Salaful ummah telah berkata seperti ini, para sahabat dan tabi'in. Nah, karena sering mengucapkan ada istilah salaf, dikatakan kelompok salafi. Padahal sebenarnya tidak ada kelompok ini gitu. Ini cuma istilah sebenarnya diistilahkan gitu kan. Karena ada keluar kalimat itu. Kalau Wahabi ini sebenarnya dulu pernah ada pemahaman keliru ya di Maroko, berfaham diistilahkan Wahabi. Itu di zaman mungkin masih sudah lama, mungkin zaman Abbasiyah. Kemudian dihancurkan oleh Khilafah Abbasiyah. Dan pemimpinnya sudah dibunuh, dihukum mati, udah habis gitu kan. Nah pemahaman ini memang pemahaman yang tidak benar awalnya. Kemudian setelah ya, pemahaman Syiah banyak ya, diperbaikin, diluruskan di Jazirah Arab ya, dan orang-orang Sunni banyak mengistilahkan ini Syiah. Hati-hatilah, orang Syiah itu mencaci maki, mengkafirkan para sahabat, kecuali Ali dan beberapa orang sahabat Nabi. Sementara ahli sunnah itu malah menghormati semua sahabat termasuk Ali. Tidak pernah ada ahli sunnah mencaci maki Ali radhiyallahu anhu. Kita muliakan dan kita terima. Semua keluarga Nabi SAW kita hormatin. Ya.
Kita berikan salam dan salawat setiap kali kita tahiyat kepada mereka. Gitu kan. Nah orang-orang Syiah yang tidak menerima selalu diserang oleh ahli sunnah. Gitu kan. Karena kalau dikatakan sunnah, sunni dan syi'i. Ya, gitu. Sunni itu artinya orang yang mengikuti sunnah. Sebenarnya orang Syiah tidak mau istilah itu melengket pada kita. Nggak mau. Karena kalau difaham pemahaman sunni, berarti orang-orang yang ikuti sunnah Nabi. Syiah berarti yang mengikuti pemahaman Ali. Gitu kan. Seperti itu. Jadi pasti orang lebih cenderung memilih, berarti pemahaman sunni dong, ikuti Nabi. Yang ahli sunnah juga menghormati Ali, kok nggak ada masalah, gitu kan? Maka orang-orang Syiah mengeluarkan istilah Wahabi yang tadinya awalnya tidak baik nih, dilempar kepada orang-orang yang faham sunni. Makanya orang-orang Syiah di Iran itu mengatakan Saudi negeri Wahabi, gitu kan? Maksudnya negeri yang menjalankan sunnah. Kalau dia bilang itu negeri pusatnya sunni, orang-orang akan dukung pasti. Tapi kalau dikatakan negeri itu negeri Wahabi, orang akan berpikir apa nih Wahabi ini? Bisa saja orang kembali kalau baca sejarah ke histori buruk tentang kisah Wahabi yang awal tuh, yang memang tidak benar gitu kan. Padahal tidak pernah sama sekali ada istilah Wahabi. Saya tinggal di Saudi, waktu saya mau berangkat pertama, subhanallah, tahun 90, sekolah di Madinah. Waktu itu masih kelas SMA ya. Kemudian ada teman-teman ayah saya ya, sempat mengatakan, nanti Khalid di sana ambil ilmunya, tapi jangan sampai kau jadi Wahabi. Saya berangkat terus terang, saya pikir Wahabi ini momok monster yang menakutkan. Setiap kali ada guru saya masuk, dosen saya masuk, saya selalu ini Wahabi nih. Yang berjenggot ngomong apa nih Wahabi nih. Gitu. Selalu begitu, gitu kan. Karena ayah saya seorang yang dikenal, gitu kan, seorang yang tokoh masyarakat di Makassar. Jadi pasti mereka tahu saya balik, saya akan gantikan beliau, minimal itu, gitu kan. Maka saya pun berhati-hati sekali. Subhanallah, mungkin 3 bulan sampai 6 bulan pertama itu semua momok yang kayak menakutkan. Tapi setelah saya muhasabah diri saya, enggak pernah orang-orang ini, enggak ada omongan kasar. Dan selalu yang keluar dari mulut mereka, qala Allah, qala Rasul. Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Kalaupun dikuatkan, sahabat Abdullah bin Umar berkata, Abdullah bin Abbas berkata, selalu begitu. Enggak pernah ada, ini pendapat saya, oh ini pendapat Wahabi, enggak ada. Kalau orang Syiah selalu, kelompok Syiah, selalu digembar-gemborkan Syiah. Kita enggak pernah, enggak ada begitu. Lalu saya bilang, ini pemahaman yang salah. Kira-kira bagaimana caranya saya ambil ilmunya, saya enggak jadi Wahabi, ini bagaimana modelnya? Enggak bakal nyambung kalau emang ini dikatakan Wahabi, berarti pemahaman ini benar selalu kalau Allah, kalau Rasul. Dari mana nih? Lama kelamaan saya sampai S1 baru saya paham, oh ini istilah yang digunakan oleh orang-orang Syiah untuk menjauhkan orang bahkan dari pemahaman Sunni yang benar. Siapa kelompok ISIS, Syiah dan Wahabi? Apa fadilah bagi orang yang mati syahid? ISIS tentu kelompok yang mereka membentuk kesatuan. Jadi memfokus untuk mendirikan khilafah di Syria dan Baghdad di Irak. Jadi ISIS itu Syria dan Irak gitu kan, untuk mendirikan negara di sana dengan cara-cara yang mereka lakukan. Sampai sekarang yang saya temukan adalah para ulama menegur perilaku-perilaku mereka dari cara-cara untuk membunuh semua orang yang tidak faham gitu kan. Kemudian banyaknya hal-hal yang sekarang ini terbuka. Ada banyak tulisan-tulisan sekarang, artikel dalam bahasa Arab, foto-foto yang ditemukan. Jadi pimpinan-pimpinan mereka ini bersatu satu sama yang lain. Jadi seakan-akan sengaja dibentuk untuk meributkan umat Islam ini, gitu kan? Itu yang lahir. Sekarang ini kayak ribut sekali antara ISIS sama Syiah. Dua-duanya punya pemahaman-pemahaman yang perlu diluruskan, ya. Dan jelas pemahaman mereka dibongkar oleh para ulama dan disampaikan. Jadi memang sebaiknya dijauhi. Dua-duanya ini dijauhi. Kalau masalah Wahabi itu istilah yang digunakan oleh orang-orang Syiah untuk meredam dan membuat kaum muslimin tidak menyukai orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi. Karena yang dikatakan Wahabi itu orang yang malah sibuk dengan mengikuti sunnah Nabi. Dan yang paling banyak membongkar kedok orang-orang Syiah adalah ulama-ulama di Saudi. Dan kita tahu sendiri, kita nggak bisa bohongin, tidak bisa dibantah fakta sejarah. Nabi SAW lahir di Mekah, 13 tahun di Mekah, dan dakwah sempurna agama Islam di Madinah. Di mana-mana orang tahu sumber sesuatu itu adalah tempat mengambilnya, gitu kan? Jadi ilmu Islam itu tidak akan pernah berubah. Madinah dan Mekah kan menjadi basis. Nah ulama-ulama sana itu sampai sekarang masih mempertahankan tradisi, mempertahankan sunnah Nabi dari zaman sahabat tabi'in sampai sekarang. Masih mereka punya halaqah di Masjid Nabawi, menyampaikan hadis-hadis Nabi, meluruskan kesalahan-kesalahan. Dan yang paling banyak membongkar kedok Syiah, ya, dan ini juga kelompok ISIS ini adalah ulama-ulama di Saudi. Maka mereka disorotin.
Nah, disorotinya supaya jangan cuman ini saja yang dibongkar kedoknya, mereka juga menakut-nakuti umat Islam ini ada Wahabi nih. Wahabi itu apa? Orang-orang garis keras, fundamentalis lah, teroris lah, dan segala macam istilah, gitu kan. Kalau saya sih nggak usah terpengaruh dengan itu ya. Kalau saya yang penting kita menjalankan sunnah Nabi. Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengatakan dalam surah Shaf, Allah akan memperlihatkan agamanya walaupun orang kafir, orang musyrik nolak, kita tetap komit menjalankan, sudah selesai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.